Kita kecewa ya dengan pernyataan Pak Anies tersebut. Kalau kata orang Jakarta Timur ya, kok sepertinya nggak ada adab ya dan nggak ada akhlak. Sepertinya seperti itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan 100% tidak benar, alias fitnah, alias bohong. Dan khusus kartu lansia, ini kan lewat Bank Jakarta, Bank DKI. Saya pesankan kepada jajaran di Bank DKI, semua lansia yang datang ke bank untuk mengambil uangnya, perlakukan mereka sebagai customer platinum. Mereka adalah orang yang harus kita hormati. Kalau mereka datang, jangan antri, ajukan nomor 1. Cara kita menghormati orang tua adalah mencerminkan derajat adab yang kita miliki sebagai sebuah masyarakat. Dan adab itu ditunjukkan ketika kita melayani orang tua. Jangan pernah pandang mereka sebagai warga prasejahtera yang usianya lanjut. Tapi pandang mereka sebagai orang tua kita yang sedang kita ambil tanggung jawabnya untuk kelangsungan hidupnya. Ini pegangan betul untuk seluruh jajaran. Hormati dan siapkan prioritas. Itu bertanya yang tidak ditanyakan. Itulah orang asing. Tanya nih misalnya, kenapa ya motif songket begitu? Kamu bisa jawab nggak? Dari dulu begini Pak, songket ya begini. Iya, saya tahu. Kenapa? Terus kita, aduh, saya nggak kepikir ya, kenapa songket begini ya? Terus nih, Anindita pakai nih, motifnya batik apa songket nih? Batik. Batik, kenapa ya motif batik begitu? Terus kita, aduh, kenapa ya? Aku tanya lebih jauh lagi, batik kenapa ya warnanya kok coklat dan hitam ya? Kenapa ya kalau di Pekalongan kok warnanya merah kuning gitu ya? Lasem itu kan ya dari dulu begitu Pak, ya itu cirinya. Ya iya saya tahu, tapi kenapa gitu? That's being a stranger. Jadi saya selalu mengatakan, menjadilah seperti orang yang tidak berada di sini dan bertanya hal-hal yang tidak biasa ditanyakan. Coba semuanya angkat jarinya. Angkat tangan, angkat tangan. Jarinya berapa? Kenapa 5? Pak yang bener aja, jari ya 5 Pak, namanya manusia gitu kan. Ini pertanyaan, mungkin nggak Anda ditanyain orang di sebelah Anda gitu, Mbak, jarinya 5 kenapa ya? Gitu. Kira-kira Anda langsung pindah tempat bukan nggak tanya gitu? Ini berarti yang tanya nih belum sembuh nih gitu kan kira-kira. Masa jari ditanyain? Pertanyaan saya, siapa yang kira-kira tanya ke Anda jarinya 5? Coba? Anies. Ya, selain Anies lah. Hah? Ya, anak kecil. Atau kalau memang ada IT, tahu IT ya? Makhluk luar angkasa. Kalau ada tuh gitu, dia datang ke bumi, dia pasti tanya, kenapa ya ada di sini ada hidung gitu? Kenapa ya 2 matanya? Kenapa? Kita itu udah nggak tanya lagi. Kenapa? Karena kita berada di dalam dunia manusia. Di dalam dunia manusia, ya namanya manusia pasti jarinya 5, matanya 2. Itulah umumnya. Karena itu kita bertanya lagi. Nah, seringkali kita itu terlalu dalam hidup dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita, sampai kita menerima apapun yang ada tanpa pernah mempertanyakan. Akhirnya nggak punya jawaban. Kenapa songket begitu? Ya dari dulu Pak. Kenapa batik begitu? Ya dari dulu. Nah, efek dari tidak bertanya itu, kemudian kita tanpa sadar menerima, tanpa sadar tidak menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk tumbuh kemampuan berpikir kritis, tarik diri Anda sedikit keluar dari apapun dunia itu. Nah, ini pengalaman saya selama ini, saya selalu mencoba selalu bertanya dengan itu, why? Kenapa? Why? Everything, why? Dan saya memimpin kalau di organisasi bukan dengan instruksi tahap mulainya, tapi dengan pertanyaan, why? Nah, dengan begitu, teman-teman, kita bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Dan ini terkait IM nih.
Ini pengalaman zaman dulu ketika rekrutmen IN. Itu kalau rekrutmen suka ada yang begini, Pak saya tertarik ikut Indonesia Mengajar Pak. Syaratnya apa? Oh jawab saya, Anda nggak usah daftar. Kalau tanyanya syaratnya apa? Karena syarat itu bisa dibaca di website. Kalau Anda ketemu saya dan tanya syaratnya apa, nggak usah ikut. Kami butuhnya orangnya begini, Pak kenapa syaratnya di bawah umur 25? Pak kenapa syaratnya belum menikah? Oke? Itu adalah pertanyaan yang menimbulkan percakapan. Tapi kalau pertanyaan yang tadi menimbulkan percakapan nggak? Enggak, pertanyaan 1, 2, 3, lihat di website aja. Ada semua. Nah, teman-teman, memancing pertanyaan-pertanyaan yang menumbuhkan percakapan, yang menumbuhkan kemauan untuk membandingkan, itulah yang kita butuhkan. Waktu saya masih SMA menuju kuliah, saya ini diberi oleh paman saya sebuah buku yang sangat berkesan. Saya nggak tahu buku itu masih ada apa tidak, tapi buku lama, namanya Breakthrough Thinking. Anandita cek coba di Google, masih ada nggak tuh buku itu? Namanya Breakthrough Thinking. Karena itu buku saya ingat sekali. Karena saya lulus SMA menuju kuliah, terus diberi oleh sebuah buku namanya Breakthrough. Lalu ada pengalaman di Breakthrough Thinking itu yang kemudian saya terapkan dalam kehidupan saya. Dia cerita begini di Breakthrough Thinking. Ada orang yang berpikir breakthrough, ada yang tidak berpikir breakthrough. Waktu itu belum menggunakan istilah critical. Apa bedanya? Kata dia begini, dalam sehari-hari dari rumah ke tempat kerja orang naik kendaraan. Pada saat dia naik kendaraan, ada yang memperhatikan persimpangan mana yang traffic light-nya lama, persimpangan mana yang traffic light-nya cepat. Rute mana yang jalurnya lebih padat, rute mana yang jalurnya lebih longgar. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Nah, orang yang memperhatikan, dia sesungguhnya udah built in breakthrough thinking. Orang yang belum, berarti dia belum built in. Tetapi dua-duanya bisa dilatih. Kesadaran untuk bertanya atas apa yang dia kerjakan, mengapa rute ini, mengapa rute itu, itulah potensi untuk menumbuhkan, kalau di sana waktu itu namanya breakthrough thinking. Kalau dalam konteks kita sekarang namanya critical thinking. Nah, jadi teman-teman sekalian, salah satu skill di 21st century udah diomongin di mana-mana, itu kan 4C ya. Apa namanya? Critical thinking, apalagi kolaborasi, apalagi communication, apalagi creativity. Itu 4C itu disebut di mana-mana, udah hafal kita. Nah, sekarang menurut saya salah satu yang paling penting adalah critical thinking. Dan critical thinking ini menjadi benteng berhadapan dengan apa? Dengan ekstremisme, dengan hoax, dengan segala macam kabar yang tidak akurat. Itu bentengnya adalah critical, karena itu kita harus tumbuhkan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan inovasi, terobosan itu sering muncul dari critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Karena begitu dia bertanya tentang why, nanti muncul terobosan habis itu. Ambil muncul. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana evaluasi Pilpres kemarin ya, memang sangat panas teman-teman ya. Apalagi Pak Anies ketika memberikan pernyataan kepada Pak Prabowo, ya malah anak-anak buah Pak Prabowo itu Habibur Rahman malah bilang Anies tidak ada adab, bahkan tidak ada etika, teman. Lucu sekali ya. Itu kan ranahnya debat, kok membalasnya di luar debat seperti itu ya. Lucu ya. Inilah kualitas Anies dengan para politikus lain gitu teman ya. Ketika selesai debat ya udah selesai ya kan, karena itu adalah ranahnya debat. Kalau kita lagi disindir di luar ya lucu. Bagaimana menurut kalian?